Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cici. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, mohon maaf mengganggu waktunya di sela aktivitas. Bu Cici saya undang untuk dilakukan coaching observasi karena Bu Cici nanti akan kita ajak kerjasama untuk melaksanakan observasi belajar. Nah, kemudian sebelum Bu Cici melakukan itu, saya ingin mengetahui nih perencanaan seperti apa yang Bu Cici lakukan dalam pembelajaran tersebut. Nanti kita mungkin ada diskusi beberapa waktu ke depan. Baik Bu Cici, sebelumnya mata pelajaran apa yang akan disampaikan dalam observasi yang dilakukan? Saya akan menyampaikan mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di kelas 5. Kelas 5 ya, baik. Mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5, kemudian materi pelajarannya tentang apa Bu? Kebetulan sekarang akan menginjak materi tentang teks prosedur. Prosedur, baik. Kemudian bahasa Indonesia kelas 5 ya, kemudian materinya teks prosedur. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan Ibu Cici sampaikan atau yang Ibu targetkan nanti dalam pembelajaran itu apa saja? Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengenali struktur teks prosedur yang terdiri dari tujuan, langkah-langkah dan penutup. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi apa itu arti teks prosedur dan ciri-ciri teks prosedur. Dan peserta didik mampu menuliskan teks prosedur sederhana berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman sehari-hari. Oke, berarti kurang lebih yang saya tangkap ada 3 ya Bu ya. Ada 3 tujuan pembelajaran di materi teks prosedur, sampai nanti mungkin siswa itu bisa tercapai kepada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu maksudkan. Baik Ibu Cici, kemudian di dalam rancangan yang Bu Cici buat, tadi tujuannya sudah cukup jelas. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang Ibu Cici lakukan, kira-kira area pengembangan yang seperti apa yang akan dilakukan? Mungkin melalui diskusi kelompok dan presentasi. Diskusi kelompok dan presentasi, berarti para siswa itu akan dibuat secara kelompok, kemudian nanti ada presentasi dari hasil kerja kelompok yang sudah disesuaikan tentunya. Bagaimana metode pengelompokan yang Ibu Cici lakukan? Mungkin saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya, berdiferensiasi sesuai gaya belajar anak, dan juga menggunakan pendekatan kontekstual dengan contoh nyatanya menghubungkan materi dengan kejadian sehari-hari. Baik, berarti pengelompokannya sudah didiferensiasikan, berarti sebagaimana sudah ada perbedaan dalam gaya belajar yang sudah Ibu lakukan, mungkin melakukan asesmen diagnostik begitu ya. Baik, kemudian coba saya ingin tahu, selain dari area pengembangan kemudian pembagian kelompok, coba ingin dijelaskan kembali strategi yang Ibu Cici persiapkan untuk proses pembelajaran yang dilakukan agar tujuan yang Ibu Cici tadi sampaikan bisa terwujud. Coba mungkin dijelaskan strateginya seperti apa? Mungkin pada pas pembelajaran saya akan menggunakan media ya Pak. Media pembelajarannya dengan video, dengan menampilkan tayangan video pendek. Seperti misalkan tentang contoh teks prosedur itu seperti apa, terus langkah-langkahnya itu seperti apa, dan mungkin cara-cara membuat teks prosedur itu bagaimana. Oke, baik, berarti ada media yang sudah dipersiapkan berupa mungkin kontennya ya, ada video pendek, kemudian nanti anak juga bisa mempraktikkan secara sederhana.
Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu Cici dalam pembelajaran yang dilakukan tadi dari tujuan, kemudian area pengembangan, strategi yang sudah dipersiapkan sudah cukup bagus. Mudah-mudahan Bu Cici esok bisa melakukan pembelajaran dengan baik sebagaimana ya rancangan yang sudah dilaksanakan, yang sudah dirawat. Dan saya mohon izin untuk mengobservasi Ibu Cici dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, mungkin ada yang disampaikan lagi sebelum mengakhiri percakapan ini. Sudah cukup. Oke, baik, cukup. Baik, terima kasih Bu Cici atas waktunya. Semoga pembelajaran yang Ibu lakukan bisa berhasil sebagaimana yang Ibu harapkan. Nanti berjumpa kembali di observasi atau percakapan di pasca observasi. Terima kasih Bu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Nah, seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Sahrul pimpin doa. Sebelum belajar, perjalanan dimulai. Silakan lihat di sekeliling kalian, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ian, Muhammad Teguh dan Nanda. Kenapa? Sakit. Ian sakit. Kalau Muhammad Teguh? Juga Nanda. Dan kita doakan ya, semoga mereka lekas sembuh dan bisa bersekolah kembali seperti biasanya. Nah, untuk selanjutnya, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita menyanyikan dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa.
selalu berpakaian rapi. Coba lihat baju kalian, apakah sudah rapi? Apakah sudah dimasukkan semuanya? Nah, silakan kalau yang belum, silakan masukkan, rapikan dulu pakaiannya. Ya. Yang kedua, Tidak boleh berkata kasar. tidak boleh berkata kasar. Di kelas ini suka ada yang berkata kasar? Tidak ya, tidak boleh ya. Karena kita itu seorang pelajar, jadi bahasa kita itu harus sopan. Tidak boleh kasar, gunakan bahasa yang baik. Yang ketiga, Tidak boleh bermain bola di kelas. tidak boleh bermain bola di kelas. Bermain bola di kelas. Nah, karena bermain bola itu ada tempatnya. Di mana tempatnya untuk bermain bola? Di lapangan. Kalau kelas untuk apa? Untuk belajar. Jadi kalau mau main bola harus di lapangan, tidak boleh di kelas. Kalau misalkan ada teman kalian yang bermain bola di kelas, laporkan kepada guru. Ya. Jangan sampai ada yang bermain bola di kelas. Yang keempat, Selalu datang tepat waktu. ya, selalu datang tepat waktu. Nah, karena sekolah kita masuk jam 7.30, berarti kita harus berada di sekolah jam berapa? Jam 7 ya. Atau kalau misalkan yang bagian tiket dari jam 6 atau setengah 7 sudah berada di lingkungan sekolah untuk membersihkan dulu ke kelas. Selanjutnya, apalagi selalu datang tepat waktu? Tidak boleh membuang sampah Tidak boleh membuang sampah sembarangan. sembarangan. Coba lihat di bawah kalian, apakah ada sampah? Tidak ada ya? Ya bagus berarti ya, tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melakukan sesuatu dengan petunjuk? Nah, jika kalian pernah melakukan apa? Menyeduh kopi, apa? Membuat teh hangat, membuat mie rebus, membuat nasi goreng, membuat agar-agar, apalagi membuat celengan dari kaleng bekas. Ada lagi? Menyeduh susu, bisa, masih banyak lagi ya. Mengoperasikan komputer, terus menyalakan televisi, menyalakan setrikaan, dan masih banyak lagi. Nah, misalkan kalau kalian melakukannya tanpa petunjuk akan bagaimana? Akan bisa atau tidak? Tidak akan bisa ya. Nah, sekarang coba sebutkan contoh dan langkah-langkah yang pernah kalian lakukan di rumah. Siapa yang mau mencoba? Aisyah, Nada, coba Aisyah dulu. Aisyah mau membuat apa? Suka dilakukan di rumah? Ya, coba langkah-langkahnya bagaimana? Alat dan bahan. Ya. Teh, air, gelas, dan gelas. Ya. Langkah-langkah. 1. Didihkan air. 2. Masukkan teh dan gula ke dalam gelas. 3. Lalu masukkan air yang sudah mendidih. 4. Diamkan sampai gula larut. 5. Teh hangat sudah disajikan. Ya, itu langkah-langkah membuat teh hangat menurut siapa? Menurut Aisyah. Tepuk tangan untuk Aisyah. Siapa lagi? Oh, silakan
Ya, silakan. Bagaimana langkah-langkah membersihkan piring kotor? Alat dan bahan: sunlight, air, dan spons. Ya. Langkah-langkah: 1. Basahi spons dengan air. 2. Tuangkan sunlight ke spons. 3. Cuci spons piring kotor. 4. Bilas dengan air mengalir. 5. Semua piring telah bersih. Nah, itu cara-cara membersihkan piring kotor. Biasanya ini dilakukan oleh perempuan, tapi laki-laki juga suka ada yang membantu ibunya untuk membersihkan piring kotor. Siapa di sini yang suka membantu ibu? Nah, semuanya ya, semuanya harus bisa membantu pekerjaan ibu ya. Mau itu tadi yang Nana sebutkan, membersihkan piring, membersihkan gelas, ataupun Aisyah tadi apa? Membuat teh hangat, membersihkan rumah. Nah, kalian harus membantu ibu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal struktur teks prosedur yang terdiri dari tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi apa itu teks prosedur dan ciri-ciri teks prosedur. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan teks prosedur sederhana berdasarkan pengalaman sehari-hari. Nah, berdasarkan pengalaman sehari-hari itu seperti tadi contoh yang disebutkan oleh Aisyah dan Nada, itu berdasarkan pengalaman sehari-hari. Nah, sekarang kita sebelum ke pembelajaran tepuk fokus dulu. Sudah pada tahu tepuk fokus? Sudah siap? Ya, sudah siap Muhammad Rizky untuk tepuk fokus? Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sebelumnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang teks prosedur. Silakan kalian amati, tonton videonya sampai beres. Apabila ada yang penting atau hal-hal yang menurut kalian penting, silakan tuliskan di buku catatan. Teks prosedur. Halo, kembali lagi di channel Good Time. Kali ini kita akan membahas topoki simpel. Siapa sih yang tidak mengenal topoki? Cemilan khas dari Korea Selatan ini sudah bagus sekali di tanah air. Yuk, langsung saja kita masak. Pertama, buka kemasannya. Tulis topoki selama kurang lebih 6 menit. Setelah topoki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Topoki pun siap disantap. Halo teman-teman kece, akhir-akhir ini aku senang sekali menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak topoki ini termasuk jenis teks prosedur loh. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan kita perlu membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu. Misalnya, cara memasak mie instan, membuat jus buah, atau membuat celengan dari kain bekas. Kedua, informasi tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara mengikat tali sepatu, cara mengoper bola basket, atau cara memasak
Misalnya, cara menggunakan alat setrika, menggunakan kompor listrik, atau mengoperasikan komputer. Apa ciri-ciri tes prosedur? Tes prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan. Karena itu, digunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah. Misalnya, kata kemudian, lalu, selanjutnya, atau setelah itu. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, masukkan garam secukupnya, atau langkahkan kaki kanan ke depan. Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, kata mengadu, memotong, atau melempar. Teks prosedur menggunakan kata keterangan untuk menyatakan jam waktu, tempat, dan cara. Contoh kata keterangan waktu adalah rebus telur selama 5-7 menit atau masukkan mie setelah air mendidih. Contoh kata keterangan tempat adalah simpan buah di freezer atau tuang adonan ke dalam loyang. Contoh kata keterangan cara adalah bungkuslah adonan dengan rapat dan aduk secara perlahan. Bagaimana cara membuat teks prosedur? Sebelum membuat teks prosedur, kita harus tahu dulu nih struktur dari teks prosedur. Teks prosedur yang lengkap terdiri dari judul, tujuan, alat dan atau bahan, langkah-langkah, dan penutup. Misalkan kita ingin membuat teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng kecap. Bagian pertama adalah judul. Dari judul teks prosedur, pembaca sudah mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Misal judulnya adalah cara membuat nasi goreng kecap. Bagian kedua adalah tujuan dan berisi penjelasan mengenai apa yang akan dibuat. Misalnya, nasi goreng adalah makanan yang sangat populer dan banyak disukai di Indonesia. Nasi goreng dapat dibuat dengan beragam variasi dan disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika kalian menyukai rasa manis, nasi goreng kecap bisa jadi pilihan. Bagaimana cara membuat nasi goreng kecap? Yuk, ikuti resep berikut. Bagian ketiga adalah alat atau bahan. Tuliskan semua bahan yang dibutuhkan. Tambahkan juga seberapa banyak jumlah atau ukuran yang dibutuhkan agar lebih jelas bagi pembaca. Bagian keempat adalah langkah-langkah. Dalam teks prosedur ini, tuliskan langkah pembuatan nasi goreng kecap secara berurutan. Gunakan kata kerja aktif seperti menyuit, Perhatikan ke depan ya semuanya. atau mengiris. Gunakan juga kata keterangan untuk menyatakan jam waktu, tempat, maupun cara. Misalnya, tunggu sampai halus, tumis sampai halus, aduk sampai rata, atau sisihkan bumbu di pinggir wajan. Bagian kelima adalah penutup yang bisa berisi penegasan ulang, simpulan, manfaat, atau tips tambahan. Contohnya, resep nasi goreng ini bisa untuk 3 porsi loh. Kamu juga dapat menambahkan cabai jika menyukai rasa yang lebih pedas. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba. Di depan ibu punya beberapa soal. Coba kalian cermati, lalu kalian jawab. Kalau yang tadi memperhatikan pasti bisa menjawabnya. Siap? Nah, coba untuk soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Lihat, apakah A, apakah B, apakah C, atau D? Ibu kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat tangan yang memilih A. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang banyak. Yang memilih B. 1,
Iya, ya. Simpan dulu. Untuk kelompok ini, kelompok auditory, Ibu menugaskan apa kemarin? Membawa kertas auditory semuanya bawa. Ya, nanti Ibu kasih video untuk membuat apa? Kepala kucing ya. Nah, siapkan dulu ya. Yang ini membawa apa? Membawa apa ini? Blender, apalagi? Es batu, air. Mau membuat apa? Mau membuat jus mangga. Bisa langkahnya? Bisa. Oke, siap. Nanti kita praktek lagi ya. Kelompok ini praktek. Oke. Nah, sebelum kita ke diskusi kelompok, semuanya berdiri dulu. Yuk, keluar dari bangku, keluar dari kursinya. Kita tepuk semangat terlebih dahulu, biar pas nanti diskusinya itu semangat ya. Siap? Sudah tahu tepuk semangat? Siap. Tepuk semangat. Semuanya semangat? Ya, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, untuk kelompok visual, silakan kalian amati. Di sini ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 macam lembaran kemasan ini, silakan kalian pilih satu, lalu tuliskan teks prosedurnya. Paham? Ya, silakan. Sudah selesai? Silakan mempersiapkan untuk presentasi. Ya, boleh. Silakan. Kelompok estetik terlebih dahulu, tidak apa-apa. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Ayo perhatikan ke depan. Silakan bawa. Ayo awas. Nah, sini aja. Sini. Lihat yang sini kelihatan, perhatikan semuanya ya. Nah, kelompok ini akan mempraktekkan apa? Membuat apa? Ya, silakan. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ke atas satu dulu. Blendernya mana? Ya, itu siapkan. Lalu apa? Apalagi alatnya? Nah, ini cupnya ya di sini. Terus apa lagi? Mana minuman kemasannya? Oh iya. Silakan langsung aja sambil prakteknya ya. Alatnya? Ya, masukkan air ke dalam blender tadi. Coba, silakan. Kalau mau berdiri juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya apa? Oh, es batunya sudah mencair ya. Oke, tangannya. Awas. Sampai ke tutup papat ya. Coba ke atas kan? Itu ya. Nah, lihat semuanya ya. Oh, bagaimana? Oh, belajar sendiri. Cuma tidak pakai listrik ya. Blender pot, blender. Berapa menit ini kira-kira? 2 menit.
Ya secukupnya saja. Lalu apa? Lalu masukkan es batu ke dalam kotak. Oh, karena es batunya sudah mencair. Lalu masukkan Selesai. Ada lagi? 115 gram. Ya, mana coba contohnya ke atas kan? Iya, ini hasil praktek dari kelompok kin estetik. Tepuk tangan untuk kelompok kin estetik. Ini punya untuk siapa? Hah? Ayo, boleh buat ibu tidak? Boleh. Tapi ibu kasihkan lagi ke kalian. Silakan boleh dibagi-bagi dengan temannya ya. Boleh diminum sedikit, sedikit. Aisyah sedikit, Alia. Nah, siapa yang minta? Muhammad Rizky, Rehan. Silakan tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kelompok Dinda ya. Nah, ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada definisi teks prosedur, kemudian ada ciri teks prosedur. Yang ketiga ada struktur teks prosedur dan yang terakhir ada jenis teks prosedur. Nah, sekarang ibu akan membagikan evaluasi mandiri. Silakan kalian sebutkan langkah-langkahnya atau tuliskan langkah-langkah membuat teh manis. Nah, yang pertama dilakukan apa dulu? Silakan yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Boleh oleh satu orang satu kelompok. Dengan yang tadi ya yang LKPD. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang mengikuti pembelajaran hari ini? Sekarang ibu punya smile face. Nah, ini silakan kalian gambarkan perasaan kalian. Nanti ditempelkan di depan ya. Ya, boleh silakan Muhammad Rizky. Ya, terima kasih. Silakan siapa lagi yang sudah? Boleh di mana saja ya menempelkannya. Ya, nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai ketemu lagi besok hari. Silakan KM pimpin doa untuk pulang. Boleh di dalam hati ya. Doanya boleh di dalam hati silakan. Sebelum pulang kita berdoa dalam hati mulai. Ya, ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dicampur Abdullah, CGP Angkatan 11. Hari ini atau saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, dan hari ini alhamdulillah sudah hadir guru yang saya observasi. Ada Ibu Cici Destia, beliau adalah guru kelas 5, kemudian ada didampingi oleh guru pengajar praktik, ada Ibu Wawat Ernawati,
Assalamualaikum Bu Cici, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Mohon maaf ya Bu ya, saya mengambil waktunya. Hari ini Ibu saya undang untuk melakukan kegiatan pasca observasi sebagaimana kita sudah melakukan percakapan observasi dan observasi pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin ya. Ibu Cici di guru kelas 5 dan mata pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang supervisi yang kemarin, saya ingin menyampaikan tujuan yang kali ini melakukan pasca supervisi akademik. Bu Cici akan melakukan sebuah refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian nanti kita akan menganalisis hasil observasi saya kepada Ibu. Nanti juga akan membahas rencana tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan ke depannya. Gitu ya. Siap Ibu? Sebelumnya Ibu saya menanyakan bagaimana perasaan Bu Cici nih ya setelah melakukan pembelajaran yang kemarin yang ketika diobservasi. Ya walaupun ini mungkin bukan yang pertama kali mengajar ya Pak, tapi tetap saja saya itu kalau di observasi itu kalau ada yang melihat itu grogi gitu Pak. Tapi alhamdulillah semuanya berlanjut dengan baik. Oke, secara umum sudah berjalan baik ya, karena memang di tujuan percakapan ini ya kita menganalisis kegiatan yang sudah Bu Cici lakukan gitu ya. Nah kemudian dari refleksi kemarin menurut Bu Cici, apa yang sudah baik yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan selama kegiatan pembelajaran kemarin? Menurut saya pembelajaran yang sudah baik menurut saya dalam menyampaikan materi sudah cukup baik, terus di dalam pembelajaran itu sudah mencakup dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai penutup. Ya, menurut saya sudah cukup baiklah dalam pembelajaran yang disampaikan. Karena sudah ada rancangan yang dibuat ya, jadi juga menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian tercapainya seperti apa, dan kegiatan anaknya juga sudah Ibu rancang ya, sehingga mungkin ketika proses pembelajaran Ibu merasa sudah cukup bisa menyampaikannya. Baik Bu, sudah luar biasa, bagus ya. Kemudian Bu Cici merasakan ada hal yang masih kurang atau perlu perbaikan dalam kegiatan yang Bu Cici lakukan selama berdasarkan ini aja ya, berdasarkan pengalaman yang kemarin dilakukan, apakah ada hal yang masih kurang atau yang perlu dikembangkan, yang perlu diperbaiki? Pada saat pembelajaran memang masih ada sedikit kendala Pak, mungkin semua guru juga mengalami gitu. Kendalanya itu ada beberapa anak yang masih kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Kurang aktifnya yang seperti apa? Misalnya di saat kita bertanya jawab, anak itu hanya diam dan susah untuk diajak berbicara. Komunikasinya kurang. Nah, tapi tidak mungkin sebagian siswa, tapi sebagian mungkin yang bisa ya. Dan juga kan ada yang bisa juga, tapi memang ada yang masih pasif juga. Mungkin kalau hal tersebut memang pada umumnya itu terjadi di setiap dalam pembelajaran. Ada mungkin siswa yang memang belum aktif atau dalam tanya jawabnya, itu mungkin perasaan izin mungkin masih kurangnya di situ gitu ya. Jadi masih ada anak yang mudah memahami, ada juga yang sangat kurang memahami dalam materi yang disampaikan. Oke. Nah tadi Bu Cici menyampaikan bahwa setiap pembelajaran yang dilaksanakan memang perlu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau yang dalam pembelajaran perlu perbaikan. Nah kira-kira sudah kebayang ketika pembelajaran yang berikutnya mengatasi gitu ya, mengatasi itu kan dianggapnya tantangan mungkin dalam pembelajaran itu kan tantangan ketika kita mengajar, kemudian ada anak yang memang
kurang bisa aktif, dan strategi seperti apa yang ibu bayangkan atau yang ibu gambarkan ketika mengatasi hal tersebut sehingga pembelajaran yang berikutnya mungkin bisa lebih meningkat lagi. Kira-kira apa? Mungkin untuk mengatasi masalah itu di dalam kegiatan pembelajaran saya akan membagi anak itu membagi kelompok ya, berpedoman berdasarkan pada gaya belajar anak, seperti membagi kelompok menjadi kelompok visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak itu akan merasa nyaman dalam pembelajaran. Oke, dari jawaban Bu Cici memang usaha atau ikhtiar yang disampaikan mungkin ada metode diferensiasi yang dibentuk berdasarkan mungkin ada asesmen awal terlebih dahulu. Nah, sebetulnya kemarin juga memang sudah berdiferensiasi, sudah ada pembagian berdasarkan gaya belajar, namun memang karena belum maksimal 100%, sehingga mungkin selain dari pembagian kelompok itu kira-kira ada hal yang lain nggak yang memungkinkan bisa mengaktifkan siswa gitu, selain dari hal tersebut. Mungkin yang kebayang aja gitu ya, pembelajaran seperti apa nih yang ibu bayangkan yang mungkin bisa menambah lagi aktifan siswanya. Mungkin saya akan di awal saya akan memberikan asesmen awal, Pak. Asesmen awal, kemudian saya akan memberikan pertanyaan pemantik supaya memancing anak untuk berani mengembangkan pendapat. Kemudian yang tadi saya akan membagi kelompok sesuai gaya belajar anak, dan dalam media pembelajarannya saya akan menggunakan media pembelajaran berupa video yang menarik sehingga anak menjadi menarik, memotivasi anak untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, jadi tadi tambahannya bagus ya, ada media yang menarik gitu ya, karena memang penyajian media juga sangat membantu ya untuk keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang dibagi. Terus kemudian Bu Cici kemarin kan saya sudah menganalisis ya, saya coba sampaikan analisis saya terhadap pembelajaran yang dilakukan. Karena kemarin secara umum memang pembagian kelompok sudah dilakukan secara gaya belajarnya. Kemudian dari kelompok 1 ini produknya ya, analisis massa dan segala macam, mengamati gitu. Itu sudah bagus ya, secara umumnya sudah bagus, ada keterlibatan anak, tapi memang betul yang disampaikan Bu Cici tadi, keterlibatan siswanya belum 100%. Nah, nanti benar-benar rencana tadi ada media yang mungkin bisa ditampilkan yang lebih bervariatif, itu bisa dilakukan di pembelajaran berikutnya sehingga pengembangan dari hasil belajarnya juga bisa lebih baik begitu ya. Kemudian itu sih catatan saya. Kemudian juga dalam mungkin proses pemberian perhatian kepada kelompok, ketika memang ada yang kinestetik atau auditor atau auditory juga memerlukan perhatian secara sesuai kemampuan mereka. Baik Bu Cici, selanjutnya kita refleksikan apa yang sudah kemarin ya, pembelajarannya. Nah, dalam proses pembelajaran tentu tidak mulus-mulus saja, gitu. Artinya ada sedikit atau banyak kendala yang dia alami. Nah, ini adakah yang menjadi tantangan Bu Cici ketika melakukan proses kegiatan pembelajaran? Artinya tantangan di situ, ini tujuan pembelajaran ada 3 poin ya, itu ketercapaiannya seperti apa, tantangan yang ibu hadapi gitu ya, kira-kira yang ibu alami itu seperti apa? Ya, tantangannya itu ya mungkin yang sudah tadi di awal ya Pak, menghadapi anak yang masih kurang aktif dalam pembelajaran. Otomatis kan kita harus berpikir bagaimana nih caranya untuk mengaktifkan anak selama pembelajaran itu. Dan tadi sudah dijawab juga
solusinya harus bagaimana untuk menghadapi anak yang kurang berpartisipasi di kelas. Oke, baik. Ya, pada dasarnya mungkin keterlibatan ya, keterlibatan siswa, karena memang saya mengidentifikasi dari karena memang percakapan ini kan kita betul menganalisis ya kualitas hasil belajar Bu Cici juga identifikasi tadi hasil belajar yang sudah dilakukan. Memang yang terpenting mungkin ada rancangan ya yang belum sudah lakukan, sudah ada rancangan pembelajarannya. Nah, kemudian ada rencana pengembangan Ibu ya, rencana pengembangan ke depannya selain dari tadi yang disampaikan, mungkin lebih kepada langkah atau tahapan cara belajarnya selain dari tadi ya, karena memang ada diferensiasinya, ada medianya, ada nggak pengembangan yang lainnya, aspek pengembangan yang lainnya yang mungkin bisa membantu proses hasil belajar yang Ibu lakukan. Mungkin area pengembangan yang akan saya tingkatkan adalah dalam pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuan dari materi Iya, dari materi yang akan diajarkan. Nah, mungkin cara pengembangan tersebut bisa apakah anak mungkin dilakukannya tes dulu asma atau seperti apa materi pengembangan tadi yang bisa dilakukan. Ya, tadi kan di awal akan diberikan Asesmen awal ya. Nah, terus di dalam kelompok itu saya akan membaginya dengan 3 kelompok. Ada anak yang masih kurang memahami, ada yang sudah memahami, ada juga yang lebih dari memahami gitu. Mungkin untuk yang kurang memahami itu saya akan memberikan tugasnya itu dengan mereka mencari barang kemasan yang ada di sekelilingnya. Kemudian saya akan menugaskan mereka untuk mencatat teks prosedur yang ada di dalam kemasan tersebut. Mungkin itu untuk yang masih kurang. Terus yang keduanya yang sudah mulai paham gitu ya Pak, saya akan memberikan sebuah video, lalu anak tersebut bisa menuliskan langkah-langkah atau teks prosedurnya. Kebetulan kemarin saya memberikan video tentang membuat kepala kucing dari kertas origami, dan anak itu ditugaskan untuk membawa kertas origami. Nah, anak itu melihat caranya, langkah-langkahnya bagaimana dan dipraktikkan oleh kelompok tersebut. Dan untuk anak yang sudah memahami, saya memberikan mungkin bisa disebut tugas yang agak menantang Pak buat mereka. Saya memberikan tugasnya, silakan kalian membuat teks prosedur sendiri dengan pengalaman pribadi yang pernah dilakukan anak di rumah masing-masing di ya. rumah. Jadi ada 3 tahapan dari yang kurang, yang sedang gitu ya, lain gitu ya. Oke, baik Bu Cici, luar biasa sekali ya penyampaiannya, sudah sangat jelas karena memang kita sebagai guru itu paham juga mestinya karakteristik atau kemampuan anak yang sudah Ibu lakukan itu sangat luar biasa, dan diharapkan itu menjadi ukuran keberhasilan juga untuk kualitas pembelajarannya. Baik Bu Cici, luar biasa. Terus saya menanyakan ini, kemudian rencana tindak lanjut nih Bu Cici, yang tadi itu kan pelajaran yang bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia dan teks prosedur yang sudah Ibu lakukan. Nah, memungkinkan tidak atau metode media yang sudah digunakan di pelajaran yang tersebut itu untuk pengembangan di pelajaran yang lain, di materi pelajaran yang lain misalkan. Apakah ada metode yang lain yang mungkin Ibu gambarkan atau media yang lain yang Ibu tampilkan ketika pembelajarannya bukan materi yang tadi misalkan di pelajaran PKN atau matematik, memungkinkan tidak menggunakan strategi yang Ibu lakukan? Memungkinkan. Mungkin saya akan mencoba kedepannya itu dalam pembelajaran IPAS Pak. IPAS. Ya. Dengan memberikan media pembelajaran yang lebih variatif supaya anak itu
lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Jadi ada gambaran ya bahwa Ya. ini bisa memungkinkan pola ini bisa dilakukan. Dan mungkin saja juga di pelajaran-pelajaran yang lain juga bisa dilakukan. Berdasarkan mungkin ada strategi yang mungkin sedikit berbeda atau penyajian media yang mungkin sedikit berbeda. Baik Bu Cici, juga luar biasa jawabannya. Ya saya penasaran nih tentang apa tadi bahwa Bu Cici melakukan beragam aktivitas ke anak gitu ya ketika dengan kelompok. Nah itu yang hasil anak yang dari pola tadi Cici lakukan sesuai gambaran Ibu Cici, hasil yang tadi yang kurang yang sedang itu hasil belajarnya itu produknya tuh apakah memuaskan atau tidak, seperti apa yang dihasilkan? Hasilnya itu cukup memuaskan Pak, yang tadinya anak tidak aktif dalam pembelajaran, mereka itu jadi percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya. Karena setelah diskusi itu saya adakan evaluasi dengan mempresentasikan setiap kelompok ke depan. Ya, jadi karena itu hasil karena anak berani presentasi ya, jadi ada produk. Jadi sudah dikatakan memuaskan tadi ya, karena indikator yang Ibu targetkan itu sudah tercapai dan ini diharapkan hasil belajarnya juga bisa lebih baik gitu ya. Oke, Bu Cici, setelah tadi gambaran pemaparannya dari yang pra, kemudian bisa melakukan observasi, kemudian hasil pengamatan juga tidak terlalu banyak yang saya komentari ya, karena memang ketika sudah rangkaian pembelajaran direncanakan mungkin bagaimana meningkatkan si anak ya, melibatkan si anak dalam pembelajaran juga Ibu tadi sudah sampaikan. Nah, saya ingin posisi tanggung jawab Bu Cici sebagai seorang guru yang memang mengkomitmenkan pembelajaran yang baik gitu ya. Nah, bagaimana rencana Bu Cici untuk supaya rencana yang baik tadi itu terus bisa dikomitmenkan, dikonsistensikan supaya ya bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi di pelajaran yang lain juga bisa berpraktik baik dengan rekan yang lain. Bagaimana rencana tindak lanjut Bu Cici untuk tetap menjaga komitmen proses belajar ini? Ya mungkin setiap beda pembelajaran akan beda lagi cara mengajarnya ya Pak, begitu dengan medianya. Jadi saya akan lebih meningkatkan dalam media pembelajarannya supaya anak itu tidak jenuh. Jadi setiap pembelajaran itu pasti akan berbeda media pembelajarannya. Kalau misalkan setiap pembelajaran media itu terus yang digunakan, mungkin anak akan jenuh, ya kan? Jadi saya akan mencari media pembelajaran yang bervariatif sehingga anak itu bisa betah berada di kelas, nyaman berada di kelas, terus mereka itu asik dengan pembelajaran yang diikuti. Jadi lebih kepada ide gagasan untuk penyajian media ya. Nah memang sangat punya pengaruh ya, baik itu mungkin media konkret atau konten. Karena anak itu kalau menurut saya gitu ya Pak Cep, Ya. kalau tidak menggunakan media itu, contohnya hanya menggunakan metode ceramah, anak itu ada yang tiduran, ada yang hanya mengobrol. Sedangkan kalau misalkan menggunakan media pembelajaran, kan si anak itu memperhatikan, ada gambar. Terus setelah memperlihatkan media pembelajaran itu, kita juga bisa membuat pertanyaan, terus yang ditampilkan di gambar, jadi beda aja gitu antusias anak Ya, itu gitu. Motivasi semangat belajar Ya. juga beda gitu ya. Semangat anak itu beda. Betul Bu, saya sepakat dengan Bu Cici karena ketika media kita sajikan itu akan memancing komunikasi kita dengan anak gitu ya. Dan mudah-mudahan komitmen itu bisa Ibu Cici lakukan juga menjadi pengalaman berharga bagi saya pribadi dalam hal pengembangan media setiap pelajarannya. Dan semoga saja itu konsistensi itu bisa terus dilakukan, dan juga untuk berpraktik baik ya kepada pelajaran-pelajaran atau situasi-situasi belajar yang lainnya. Luar biasa sekali Bu Cici, terima kasih atas inspirasinya. Kemudian ini yang mungkin pertanyaan kedua terakhir ya,
bagaimana nih perasaan Cici posisi ya, posisi anggaplah sebuah nilai begitu ya, nilai mungkin dari paskanya kemarin misalkan hanya misalkan di bawah 8 misalkan menyampaikan. Nah, kira-kira untuk posisi sekarang setelah observasi ini, setelah menyampaikan, melakukan sebuah pembelajaran, nilai ya, nilai Cici pada setelah pasca observasi ini kira-kira di angka berapa nih kalau saya tahu misalkan kalau rentan 1 sampai 10 aja misalkan, kira-kira di angka berapa setelah melakukan proses pembelajaran ya gitu. Kira-kira silakan aja sebutkan aja ya. Kan ada rasanya ya, itu udah ada kepuasan gitu ya. Itu. Ya setelah melaksanakan pembelajaran mungkin posisi nilai saya berada di Bapak bagaimana belajar? mungkin ada berada di angka 7 sampai 8. Satu angka aja. 8. Oh itu kan semuanya. 8. Oke 8. Kenapa Pak ya? Karena ini apa namanya posisi kita juga kita kan memahami artinya. Kita belum bisa maksimal, kita menyadari itu belum bisa maksimal, tapi kan tadi Ibu sudah punya rencana-rencana ke depan yang itu juga sangat menginspirasi saya, dan tentunya nilai baik ini perlu mungkin perlu dipertahankan, bahkan bisa lebih ditingkatkan juga sebagai bentuk motivasi ke rekan-rekan yang lainnya gitu ya. Baik Bu Cici, luar biasa ya, tadi sudah banyak memaparkan obrolan kita hari ini. Sudah sangat memberikan pengalaman bermakna kepada saya pribadi juga, ada inspirasi, artinya setiap pembelajaran itu bisa kita maksimalkan seperti yang Ibu sampaikan, tujuan pembelajarannya sudah tercapai, dan tentang keaktifan yang tadi itu pasti bisa diikhtiarkan, bisa lebih memaksimalkan ya. Dan yang terpenting proses belajar yang dilakukan sudah ada perencanaannya, sudah ada bentuk polanya, dan sudah dipraktekkan. Karena itu saya lihat itu semua ada di Cici, dan mudah-mudahan ini bisa terus dilaksanakan di hari-hari berikutnya. Mungkin terakhir nih Bu Cici, perasaan ketika proses dari pra kemudian pas observasi saya pantau kemudian hari ini seperti apa nih gambarannya? Mungkin boleh memberikan komentar gitu ya proses ini kira-kira seperti apa? Ya awalnya sih saya cukup kaget juga ya Pak. Soalnya kan maksudnya kan di sekolah kita juga kan ada yang lebih senior gitu. Cuma kenapa memilih saya ya itu suatu kebanggaan untuk saya gitu ya Pak. Itu juga kan menguatkan mental saya yang biasanya mengajar di kelas itu hanya saya pribadi. Terus pas waktu itu diobservasi oleh Bapak, ya walaupun setiap hari saya mengajar, setiap hari ketemu sama Bapak, setiap hari saya mengajar di kelas, tapi tetap perasaan grogi itu ada gitu. Ya, terus apa lagi ya? Sampaikan aja. Ya, pokoknya ini Tapi menjadi suatu kebanggaan untuk saya pribadi gitu. Baik, karena memang ini juga sama-sama kita punya pengalaman bermakna karena sebuah proses belajar ya. Sama-sama Ibu Cici juga sudah memberikan pengalaman bermakna bagi saya dari mulai observasi, ada pembelajaran ternyata materi ini bisa seperti ini polanya, kemudian pas praktek ternyata memang keterlibatan anak juga ada presentasi anak, dan itu saya rasa hasil belajar yang cukup baik dan bisa dilanjutkan gitu ya. Baik Bu Cici, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga berterima kasih banyak atas inspirasinya. Terima kasih banyak juga atas kesiapan Bu Cici dalam melakukan observasi. Ini adalah sebuah kebanggaan juga terhadap diri saya juga bisa berkolaborasi bekerjasama, dan saya yakin adalah suatu hal yang baik yang bisa kita lakukan terus menerus, ya kita bisa konsistensikan, dan ini mudah-mudahan menjadi bekal dasar kita juga saya pribadi untuk ya dari rekan-rekan yang lain ternyata ada ide yang bagus yang bisa juga dikembangkan. Dan saya mengapresiasi rancangan Mulu Ajar Ibu sambil bisa dilaksanakan, dan juga saya mengapresiasi
perjuangan ibu, proses ibu untuk membuat satu pembelajaran yang menyenangkan di anak. Dan itu kita sebagai pendidik mudah-mudahan bisa punya sebuah ilmu yang bisa bermanfaat untuk anak gitu ya. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam percakapan Mas Kapus ini. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan Bu Cici terus bisa memberikan inspirasi kepada kami, kepada saya khususnya, dan juga bisa berbagi praktik dengan mereka-mereka yang lain di SD Sarapena ini ya. Terima kasih. Saya tutup. Apa yang mau disampaikan terakhir boleh? Sudah cukup. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Saya sudah melakukan pasca observasi dengan Ibu Cici dan didampingi oleh Ibu pengajar praktik, dan beliau sudah banyak memaparkan dan memberikan banyak inspirasi, dan juga saya mengapresiasi apa yang Ibu Cici lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal baik untuk saya pribadi juga untuk pengembangan di sekolah di SD Sarapena ini. Saya tutup percakapan ini. Terima kasih Bu Cici atas waktunya. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sehat. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.